Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Pertama dan terutama sekali marilah kita selalu mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sampai sekarang ini kita masih diberi kesempatan dan kita masih diberi kekuatan iman. Dengan hikmat tersebut kita dapat melakukan ibadah kita dan mengingatkan dengan kita menuju masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka menunaikan ibadah kepada Allah. Alhamdulillah telah kita laksanakan sholat subuh secara berjamaah. Insyaallah akan kita lanjutkan dengan pengajian ini. Salawat dan salam mari kita hadiahkan untuk junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan doa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati bapak-bapak serta ibu kami dan yang kami banggakan anak-anak remaja yang dari kemudian Bapak. Baiklah Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang kalimah, tentu saja yang memberikan tausiah pada subuh hari ini yaitu materi Ramadan. Namun sebelum kita amin ada permintaan dari kita juga kepada dari Kakra kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Terutama sekali marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Salawat beriringkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, pemimpin umat yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hintaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Arafah beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaah Masjid Arafah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya sayangi dan saya banggakan abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang sejaman dengan saya. Tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja saya masuk ke judul dan ceramah singkat saya yang berjudul pentingnya menjaga sholat. Kenapa saya katakan penting menjaga sholat? Karena Rasulullah pernah bersabda, sesiapa yang bisa menegakkan sholatnya, berarti dia sudah bisa menegakkan agamanya. Dan sesiapa yang tidak bisa menegakkan sholatnya, berarti dia belum bisa menegakkan agamanya. Sholat adalah suatu ibadah yang menghubungkan kita langsung kepada Allah. Tali hubungan kita dengan Allah. Jika tali itu terputus, maka tidak ada tali yang bisa menggantikannya lagi. Sholat wajib atau sholat 5 waktu lebih istimewa daripada bulan Ramadan. Maka tidak ada nilai orang yang berpuasa
tapi tidak melaksanakan sholat wajib atau sholat 5 waktu. Allah pernah berkata, wahai hambaku, kalau sholat itu janganlah asal-asalan, karena aku memanggilmu juga bukan dengan asal-asalan. Sebagaimana azan berkumandang, hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Dengan sopan Allah memanggilmu, dengan lembut Allah memanggilmu. Sholat wajib terdiri dari 5 waktu. Yang pertama adalah sholat subuh, yang kedua sholat zuhur, asar, maghrib, dan sholat isya. Sholat subuh mengerjakannya 2 menit, sholat zuhur mengerjakannya 5 menit, sholat asar 5 menit, sholat maghrib 3 menit, sholat isya 6 menit. 21 menit hanya untuk sehari, sedangkan Allah memberi kita waktu sebanyak 24 jam dalam sehari. Kamu tidak bisa meluangkan waktumu 21 menit hanya untuk sehari. Kamu bukan ketinggalan, tapi kamu lalai dalam sholatmu. Maka dari itu, janganlah pernah tinggalkan sholat, karena banyak manusia yang di alam kubur mau dihidupkan kembali hanya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kamu tahu betapa dahsyatnya sujud itu, kamu tidak akan bisa menegakkan kepalamu dari tanah. Sholat adalah amalan pertama yang dihisab di akhirat nanti, karena sholat adalah tiang agama. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kalau ada yang kata-kata yang kurang, mohon diingatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, program selanjutnya kita minta kepada kita Marcelia kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Puji dan syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga alhamdulillah kita masih dapat berkumpul bersama-sama di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan iringkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pak, Bu, salawat sama-sama ya Pak, Bu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid Arafah beserta jajaran, saya hormati Bapak dan Ibu serta hadirin yang hadir pada subuh hari ini, serta teristimewa kepada adik-adik peserta pesantren Ramadan dan teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Baik Bapak Ibu, tidak memperpanjang kata mukadimah, judul materi saya pada subuh hari ini yaitu bijak dan lihai memakai AI. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita hidup di era yang luar biasa, di mana teknologi berkembang secara secepat-cepatnya, secara berlimpah-limpah. Salah satu anugerah ilmu pengetahuan yang Allah titipkan melalui akal manusia adalah artificial intelligence, atau biasa yang kita sebut dengan AI. Pak Bu, Ibu tidak tahu apa itu AI, Ibu? AI ini sudah ada di dalam handphone kita, Bapak Ibu. Sudah ada di media sosial serta teknologi-teknologi canggih lainnya seperti robot dan yang lainnya. Seperti yang Linklater di dalam bukunya The Vicious Song and the Crash Wife, beliau mengatakan, "We have entered a new era full of digitalization." Yang mana artinya saat ini kita sudah memasuki era baru yang penuh dengan digitalisasi. Kenapa disebut dengan era baru, Bapak Ibu? Karena di zaman Bapak Ibu waktu muda, mungkin itu belum ada yang namanya teknologi digitalisasi. Ya, Bapak Ibu? Saat ini kita masuk era baru, di mana era itu sudah penuh dengan teknologi, sudah penuh dengan full digitalisasi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, AI ini bukan sekedar robot yang ada di film-film, bukan hanya ada robot yang sudah kita temukan di berita-berita, Pak Ibu, tapi AI ini juga sudah ada di HP kita, seperti di media sosial dan di aplikasi lainnya. Pada zaman sekarang ini, Bapak Ibu, mau ngedit foto, kita tinggal pakai AI. Nah, contoh, misal Bapak Ibu mau ke Mekah, tapi belum ada rezeki untuk datang ke sana. Nah, dengan foto di rumah saja, Bapak Ibu bisa ngedit foto pakai AI, suruh AI ubah latar belakang, jadi di Mekah, sekarang bisa Bapak Ibu foto di depan Ka'bah. Nah, bukan hanya ngedit foto saya, Bapak Ibu, ngedit video pun bisa pakai AI, serta mengerjakan tugas pun kita juga bisa pakai AI. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di samping sisi positif tadi, AI ini bisa sangat mengancam Bapak Ibu. Dari berbagai penelitian, dari segi kesehatan, AI ini dapat membuat manusia hilang skill berpikir kritis, serta bahkan memori bisa menurun drastis. Kenapa bisa manusia hilang berpikir kritis? Karena manusia di saat sekarang ini, terutama adik-adik zaman generasi muda, banyak mengandalkan AI ini daripada berpikir dengan identitasnya sendiri, Bapak Ibu. Lalu dari segi psikolog dan mental, ini bisa menyebabkan kecemasan eksistensial. Dari segi pekerjaan dan ekonomi, kini diprediksi 80 juta pekerjaan akan terganti oleh AI pada tahun 2040 nanti. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu, di tahun 2040 nanti jasa manusia ini akan tergantikan oleh robot AI. Contoh, di restoran-restoran sekarang mungkin di luar negeri sudah banyak pelayan yang menggunakan robot AI. Ya, Bapak Ibu, ada beritanya Bapak Ibu.
Nah, jangan sampai di 2040 nanti jasa manusia tergantikan oleh AI. Bahkan OJK pun melaporkan ada 70.000 kasus penipuan berbasis AI. Nauzubillah min dzalik. Padahal Bapak Ibu, manusialah makhluk hidup yang paling sempurna yang Allah ciptakan. Jangan sampai kita kalah dengan AI nantinya Bapak Ibu. Seperti dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Al-ayat sallallahu alaihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, arti surah Al-Isra tadi menegaskan kemuliaan manusia yang dianugerahkan Allah, mencakup kelebihan fisik, akal, dan kemampuan menguasai daerah-daerah dan laut. Abu Bakar Al-Jazairi dalam Aisyah Tafsir Lil Kalimil Ailil Kabir menafsirkan walaqad karramna bani Adam ay faddalnahum bin nakli wal aqli wal ilm. Allah memuliakan manusia karena Allah menganugerahkannya kemampuan berbicara, kemampuan berakal, dan juga berilmu. Kalimat walaqad karramna ini memiliki unsur mubalaghah. Maknanya Allah benar-benar memberikan kemuliaan yang sangat luar biasa kepada manusia. Kaidah ulul fikih mengatakan al-wasailu laha ahkamul maqasid. Nabi pun pernah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati muttafaqun alaih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibrah daripada kaidah dan juga hadis di atas menunjukkan bahwa AI ini hanya alat Bapak Ibu. Kita sebagai manusialah yang harus mengendalikannya. Jadi kita sebagai manusia harus bertanggung jawab karena AI ini hanya untuk manfaat, bukanlah maksiat. Namun pertanyaannya, apakah semakin cerdas atau semakin bergantung dengan AI? Allah berfirman dalam surah Al-Alaq ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Perintah pertama dalam Islam adalah membaca Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mencintai ilmu. Maka teknologi seperti AI ini bukanlah musuh. Ia adalah bagian dari perkembangan ilmu dan pengetahuan. Tetapi kita tetap ingat Bapak Ibu, ilmu tanpa akhlak akan kehilangan arti. Sebagai umat Muslim, kita boleh menggunakan AI. Bahkan itu bisa membantu kita dalam memahami materi, mencari referensi, ataupun membantu orang lain. Namun AI ini harus menjadi alat bantu, bukan pengganti usaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pentingnya kejujuran dalam dunia modernik. Kejujuran itu berarti tidak mencontek, tidak bergarisma, dan tidak mengklaim sesuatu yang bukan hasil bumi kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, AI ini tidak punya iman Bapak Ibu. AI ini tidak punya rasa takut kepada Allah. AI tidak punya tanggung jawab moral, tetapi kita punya. Kitalah yang akan berdiri di hadapan Allah. Kitalah yang akan ditanya tentang apa ilmu yang kita miliki dan bagaimana kita menggunakannya. Rasulullah SAW bersabda bahwa kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sebelum ditanya tentang umurnya untuk apa dihabiskan dan tentang ilmunya untuk apa digunakan. Maka hari ini pertanyaannya bukan lagi seberapa canggih teknologi yang kita pakai, tetapi seberapa bertanggung jawab kita menggunakannya. Jika AI kita gunakan untuk belajar bersungguh-sungguh, untuk membantu orang lain, untuk menyebarkan kebaikan, maka insya Allah itu akan menjadi pahala.
Namun jika gunakan untuk menipu, untuk mencari jalan pintas, untuk bermalas-malasan, maka itu bisa menjadi beban dosa bagi kita semua. Itu Bapak Ibu, saudara adik semuanya, mari kita menjadi generasi yang bukan hanya pintar secara digital, tapi juga pintar secara spiritual. Bukan hanya cepat dalam mengetik, tetapi juga jujur dalam bertindak. Bukan hanya canggih dalam teknologi, tetapi juga takut kepada Allah. Karena pada akhirnya yang menyelamatkan kita bukanlah kecerdasan buatan, tetapi yang menyelamatkan kita adalah keimanan yang nyata. Semoga Allah menjadikan kita umat Muslim yang ilmunya berkah, akhlaknya indah, dan langkahnya selalu dalam ridhonya. Oleh karena itu Bapak Ibu, bijak dan lihailah dalam memakai AI. Pak Ketua Melayu Deli mengingatkan kita apa tanda orang Melayu berbawa elok dan santun dalam bertingkah, bijak dan luhur dalam langkah. Sekian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan mohon maaf Bapak Ibu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada saudara sekalian kita yang telah menyampaikan penjelasannya. Semoga apa yang disampaikan ini kita ambil dan tidak Ibu terkumpul pada subuh hari ini untuk masjid Rp91.000 untuk anak yatim Rp72.500. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyumbangkan sebagai rezekinya. Semoga dibalas pahala kami sebagai pembaca mengakhiri segala kekurangan dan kesalahan. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pulang. Kalau untuk jadwal panggung, jadwal panggung untuk tutup. Yo model agra tadi itu. Model agra tadi itu bisa kita slip ini. Tapi kalau jadwal penceramah jadi Pagi semua. ya, kalau jadwal penceramah aku lagi dari pakai dulu. Lu udah nggak Cuma kalau untuk kultum itu bisa sebelum ustadz yang asli komentar ya kita bisa
dengan foto dia sekedar ingin menunjukkan kebenaran. Tutup air ya guys. Selamat pagi guys.